Jagongan Tenanan. Halo teman-teman jagongan semua, jumpa lagi dalam podcast Jagongan Tenanan hari ini. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, teman kita juga. Beliau adalah seorang pelaku seni pada umumnya, tapi nanti akan kita kulik sedikit kisah perjalanan hidupnya yang cukup banyak naik turunnya. Nanti seperti apa? Hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang di podcast Jagongan Tenanan ini, di kedai jagongan ini yang cukup sederhana ini. Nah, kita teman lama ya, lama tidak berjemu, akhirnya dipertemukan dalam satu frame hari ini. Iya. Oke, tanpa langsung saja, Mbak Maya itu aslinya dari mana toh? Sedikit perjalanan hidupnya, monggo. Aduh, dari mana ya aslinya ya? Lahir di Jogja, tapi besar pindah-pindah. Terakhir SMA di Jawa Timur. Terus kuliah di Jogja, kuliah S1. Terus dari S1 sempat ya kemana-mana sampai S2 di Jogja lagi, S2 juga kemana-kemana lagi, terakhir dari Jakarta terus sudah Jogja lagi. Kan saya pribadi kan mengenal Mbak Maya kan di dunia seni. Apakah juga kuliahnya di bidang seni atau bukan? Iya. Oke. S2-nya di ISI. S1-nya? Tata kelola seni. Untuk S1-nya teknik lingkungan. Loh. Cukup unik ya, mengulik bagaimana S1-nya teknik lingkungan. Nah, kok bisa S1-nya di lingkungan yang sangat apa ya istilahnya eksak ya, IPA ya nyebutnya kan masih apa IPA? Iya, eksak. Ya, kok tiba-tiba menjadi S2-nya di tata kelola seni itu gimana Mbak perjalanannya? Itu cukup rumit ya. Karena sebenarnya pas enggak kecil itu pengennya jadi astronot. Terus ternyata perjalanan waktu gitu. Pengennya ambil arsitektur aja karena kebetulan ayah kan kontraktor ya, jadi kayak sering melihat beliau menggambar, beliau di lapangan, bagaimana, terus kayak oke, arsitektur seru nih gitu. Terus pas SMA ternyata bilang maunya tambang, tapi nggak lolos tuh di UPN. Oke. Akhirnya dikasih tahu lah sama ayah, kalau memang benar-benar kekeh di tambang, ambil teknik lingkungan, karena teknik lingkungan juga butuh tuh di tambang gitu. Oh ya, ambil teknik lingkungan di UI. Ambil, nah ternyata perjalanan dari sekolah itu nggak ada tambang-tambangnya. Tiba-tiba dipanggil sama Balai Besar Kerajinan dan Batik untuk analisa limbah batik di Jogja. Jadi kita ngambil sampel di Imogiri, Pajangan sama mana ya lupa. Pokoknya ada 3 sampel yang kita ambil untuk dianalisa limbah batiknya. Terus kita analisa, terus kita kasih tahu bahwa memang tercemar. Kita juga ngasih tahu ke depan direkturnya itu kalau misalkan memang dibutuhkan pengelolaan air limbah di beberapa titik ini, lokasi ini, karena memang cukup tercemar. Dari kerjasama itu sampai ke skripsi. Jadi skripsinya itu pembuatan absorben untuk menyerap limbah batik. Tapi memang balik lagi, limbah batik ini cukup kompleks. Yang bahkan profesor, pada saat saya ke profesor, ada kan profesor kimia namanya Pak Rianto, itu cukup terkenal di UI. Beliau sempat membuat alat untuk limbah batik, bahkan beliau sendiri juga bilang, saya aja membuat yang magnet itu aja alatnya rusak karena limbah batiknya tuh cukup toksik. Terus apalagi saya cuma buat absorbennya tuh pakai cangkang gonggong pas itu. Cangkang gonggong itu kan kayak kelomang tapi dia khas Tanjung Pinang. Ya, terus kita nyoba untuk nyerap kromiumnya, limbah cair kromiumnya. Tapi ternyata itu si cangkang gonggongnya tetap kalah dengan limbah batik yang cukup kompleks. Malah limbah batiknya itu terserap karena asam. Jadi kan pada saat penelitian itu
ada asam sama basa kan, untuk melihat seberapa kuat si absorben ini bisa menyerap logam cairnya. Nah pada saat kita pakai asam, hilang memang logam cair apa dan sebagainya karena asamnya gitu. Tapi pada saat dibasah, si absorben ini bingung dia mau menyerap yang mana, karena saking kompleksnya si limbah batik ini sendiri. Terus dari situ akhirnya belajarlah batik beneran. Belajar batik beneran, kerja di museum batik, sampai akhirnya ketemu sama Tante Awit yang ngurus Sanggar Meni Biguna pada saat itu di ini Panggung Harjo ini. Apa? Yang ini rumah Panggung Harjo, bukan desa Panggung Harjo, bukan. Sawit. Ini Rancak. bukan. Apa sih? Apa? Usaha desanya apa namanya? Kampung Matraman. Kampung Matraman. Ya, lupa aku. Nah, aku ketemu Tante Awit di situ. Belajarlah batik, literally belajar batik yang warna alam, karena kan pada saat itu belum tahu tuh warna alam gimana. Di museum batik kan kita belajarnya pewarna sintetis tuh, belajar warna alam sama Tante Awit semuanya, sampai dikasih tahu sama teman, ambil aja S2 gitu, tata kelola seni. Terus nanya sama Tante Awit, tata kelola seni itu gimana sih Tante? Dikasih tahu tata kelola seni gimana, karena kebetulan udah nyemplung di Sanggar, udah tahu batik dari lama. Sama Tante Awit udah sekalian aja, sekalian kamu belajar, sekalian bareng-bareng nih ngurus Sanggar gitu. Terus masukin tata kelola seni itu ya tuh pelestarian batik pelestarian budaya sejalan dengan kelestarian lingkungan. Karena ini seakan seakan ada batas antara budaya dan lingkungan. Jadi orang taunya pelestarian budaya, lingkungan ya lingkungan gitu. Padahal sebenarnya bagaimana kita melestarikan budaya itu juga harusnya bisa melestarikan lingkungan sebenarnya. Itu yang menjadi idealisme penulis pada saat itu ya. Ke S2, masuk S2, nggak nyangka aja masuk dari teknik lingkungan, dimasukin sama isi di S2 itu juga emang suatu hal yang tidak kusangka-sangka wow gitu. Karena ternyata mereka juga bilang, enggak, kita memang butuh another POV yang bakal masuk seni. Maksudnya kayak karena aku dari teknik lingkungan, bagaimana aku bisa melihat sebuah seni, sebuah pelestarian budaya, sebuah pelestarian kesenian atau konservasi seni itu sendiri dengan yang sejalan atau beriringan dengan lingkungan itu sendiri. Sebenarnya begitu. Jadi kayak aku punya mindsetku sendiri, karena aku akhirnya masuk ke sini karena pada saat aku di teknik lingkungan kan aku juga belajar antropologi ya. Antropologi, sosiologi, karena kita K3 kan. Nah, itu akhirnya bagaimana POV-ku di situ itu tuh bisa nggak sih mengiringi seni di sini, dengan aku memanage desa wisata, mungkin dengan aku memanage pertunjukan atau apapun itu yang yang melibatkan ada isu lingkungannya yang kayak gitu. Masuklah sampai akhirnya tesisnya aku tentang art feminism. Art feminism. Iya. Tapi based on batik. Karena kan memang yang aku lihat adalah batik ya setiap hari. Terus yang aku lihat juga bagaimana tanteku sendiri itu mengembangkan batiknya dari pewarna alam itu, sampai kita tuh dipanggil untuk bagaimana sebuah desa wisata itu punya identiknya sendiri karena kita biasanya dari batik ya kita melalui batik. Misalkan kayak pada saat di Dieng itu ada banyak kopi di situ, ya udah gimana kita menyentuh yang jadi identikal desa wisata itu adalah ya ekoprint batik, ekoprint kopi atau batik yang ada unsur kopinya yang kayak gitu, semacam itu pada saat itu. Oke. At the end perjalanan itu Cukup menarik ya tadi perjalanan dari S1 yang eksak, kimia, or whatever tadi, terus sampai ke pewarna alam dan sebagainya tadi masih di ranah batik, meskipun masih di ranah batik ya. Nah, ketika dalam perjalanannya dari S1, S2 hingga dari pewarna yang masih buatan atau kimia ke pewarna alam, itu sebenarnya kualitas atau dampaknya kan jelas ya. Sebenarnya kalau yang pewarna alam itu juga efeknya gimana sih Mbak kalau di lingkungan itu? Pas itu aku juga neliti ya, comparison antara si pewarna sintetis sama pewarna alam, bahwa sebenarnya tetap pewarna sintetis itu jauh lebih membahayakan daripada pewarna alam, karena jadi tuh kayak ada pengunci warna kan. Nah kalau pewarna sintetis tuh pengunci warnanya kan ada di tunjung itu besi, tawas tuh alum, sama kapur tuh kan pas itu
CaCO2. Sedangkan kalau misalkan pewarna sintetis tuh kita nggak tahu dia pakai pewarna sintetis apa. Apakah remasol, water glass, apakah dia indigosol pakai merkuri, apakah dia naptol dia pakai garam diozon, ya itulah itu. Nah itu yang membuat adanya perbedaan. Sedangkan yang di sintetis itu kandungan logam cairnya jauh lebih banyak daripada yang alam. Jelas terlihat perbedaannya. Terus dari segi pencemaran, misalkan dia masuk ke tanah, untuk pewarna sintetis itu jauh lebih kuat pada saat filtering di tanahnya, itu tuh jauh lebih kuat mereka tetap bisa masuk atau menembus si air tanah itu daripada yang warna alam. Yang kayak gitu pada saat itu. Oke, jadi memang efeknya punya skala yang berbeda ya, baik pewarna sintetis dan pewarna alam. Tapi meskipun tetap sama-sama ada efeknya jelas yang pasti. Lah, kemarin berdasarkan mungkin temuan dari tim dari Mbak Maya ketika riset di S1, ketika di limbah batik tersebut, ada nggak sih solusinya misalkan, atau untuk mengurangi itu ada hal yang bisa dilakukan oleh para pengrajin itu, mungkin ada yang ditemukan di sana? Aku tuh agak bingung untuk menguranginya ya, karena kan pewarna itu mereka akan terus memakai nih, misalkan nih kayak dari misalkan limbah dari lilin nih, mereka sudah berusaha bagaimana lilin itu terpakai kembali. Oke lah, kita bilang itu zero waste ya untuk lilin. Tapi yang akan yang jauh lebih susah itu pada saat pelorotan, penguncian, dan juga pewarnaan. Itu mau kemana? Karena pada saat si warna sudah kena pengunci, ya udah nggak bisa dipakai lagi, buang. Beda sama warna alam. Misalkan warna alam nih, si misalkan warna jolawe ketemu tunjung kan jadi hitam. Dia bisa dipakai lagi, cuman ya dia cuma warna hitam aja. Dia nggak akan bisa kembali ke warna yang tadinya warna coklat itu gitu. Cuma itu aja. Oke, jadi ya memang masih bisa dipergunakan kembali ya, tapi ya warnanya cuma jadi satu aja. Ya itu yang ngebuat akhirnya pembatik ya udah kita buang aja. Cuman yang jadi permasalahan di pembatik itu between warna sintetis maupun warna alam, ya mereka jadi satu aja pembuangan. Gitu. Jadi berdasarkan juga tadi tuh, dulu tuh hasilnya apa? Misalkan ada solusinya, atau misalkan pengrajinnya, pembatiknya itu harus membuat apa? Mungkin ada alatnya, atau mungkin limbahnya tidak dibuang di sungai dan sebagainya. Apakah waktu itu ada temuannya seperti itu? Ya, kita pada saat itu propose-nya ke Balai Besar Kerajinan Batik adalah pembuatan air limbah, jelas. Karena kan mereka nggak mungkin dong membuang ke sungai, membuang atau ke saluran irigasi, karena mereka nganggap ya udah ini got gitu, kita buang aja lah gitu. Padahal ternyata itu saluran irigasi yang ke sawah gitu kan. Kita udah propose bahwa pencemarannya ini, yang terjadi adalah ini, dampaknya adalah ini, berarti memang seharusnya di tiap titik ini gitu. Itu ada namanya pengolahan air limbah. Cuman yang jadi big deal-nya, pembuatan IPAL itu kan tidak murah. Permasalahannya mahal. Nah itu yang mungkin membuat mereka berpikir kembali kali ya. Bagaimana titik-titik ini mungkin jadi satu IPAL aja gede. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah para pengrajin batik ini gitu. Kan pengrajin batik nggak semuanya besar namanya. Ada pengrajin yang kecil-kecil. Itu mau pakai sedot WC terus lari ke IPAL. Kan nggak semua mau. Karena mau bayar sedot WC aja juga 500.000 kan sekali datang si truknya. Itu yang jadi big deal di situ sih. Oke, jadi ya memang ada permasalahan ya di after produksinya itu memang mesti ada masalah ya. Oke, itu sedikit tentang batiknya. Nah sekarang kalau Mbak Maya sendiri untuk saat ini itu setelah tadi lulus S2 itu karirnya dikembangkan di mana? Selain dari batik, kan kita nggak mau cuma dikenal di satu bidang saja. Oh iya, ini cukup rumit dan kompleks ya. Kemarin sempat mempertanyakan diri sendiri sih pada saat itu. Jadi lulus dari S2, kita masih tetap bersama Sanggar kemana-mana. Sampai akhirnya nyoba deh kayak manajemen seni itu gimana. Karena pada saat itu aku punya tulisan tentang mengkritik museum wayang. Ironinya museum wayang sebagai museum budaya, di mana anak generasi sekarang kan hampir hilang nih tentang wayang itu apa dan sebagainya. Ternyata pada saat datang museum wayang kayak, kok gini ya museumnya? Kok kurang menarik ya, kurang interest ya. Terus kayak ternyata
venue-nya tuh jadi lebih kayak ke untuk acara nikah yang kayak gitu-gitu. Nah, di situ tuh coba deh, pas itu Red Base lagi ada buka part time Red Base Foundation di Jogja sini. Coba deh kayak gimana sih manajemen seni yang beneran, karena selama ini aku hanya mengkritisi kan lewat jurnal di situ. Pas S2 ya udah kita masuk manajemen seni untuk manajer galeri pas itu. Tentang lukisan, instalasi dan sebagainya, sampai akhirnya aku dilibatkan dalam pengelolaan si seniman ya, tapi seniman luar negerinya. Terus kita harus ke Art Jakarta gitu-gitu. Oke, menarik. Jadi ilmunya di tata kelola itu coba dikembangkan lebih jauh lagi. Menarik tadi soal museum wayang tadi ya. Nah, terus sekarang gimana museumnya? Museumnya so far ya masih kayak gitu. Masih kayak gitu. So far masih kayak gitu. Ya gitulah, tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata. Oh iya, sama sekarang kan Mbak Maya kan tak kenal di salah satu brand yang juga brand apa ya nyebutnya ya masih berkaitan dengan lingkungan ya. Ada itu mungkin bisa Mbak Maya jelasin apa sih sekarang yang digeluti Mbak Maya juga saat ini, yang brand yang berkaitan dengan lingkungan itu, boleh sebut nama loh, boleh nggak apa-apa. Oke, aku akan sebut nama ya. Iya. Jadi aku juga salah satu behind the scenes-nya Rajut Nusa. Jadi aku bagian branding activation dan campaign-nya di situ untuk membranding bahwa Rajut Nusa ini sebagai brand yang berdampak lingkungan dengan recycling plastiknya. Jadi kita kan selalu melihat bahwa recycling plastik itu kayak misalkan bungkusan roti, bungkusan biskuit jadi satu jadi bag. Kayak okay, I don't wanna buy that as fashion ini ya, fashion analyze gitu. Karena sebelum aku sama Rajut Nusa, aku sempat bersama Jakarta Fashion Hub under Asia Pacific Rayon. Itu juga aku di situ bagian brand activation juga, leading campaign juga di situ. Terus aku keluar, Mbak Lia sebagai owner memanggil, Mbak kita butuh marketing nih gitu. Karena aku punya basic yang di Red Base, di Jakarta Fashion Hub, ya udah oke, ayo gitu kan. Terus menariknya tuh pada saat awalnya tuh masih ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Lia belum ngeluarin tuh produknya. Sampai akhirnya kita tuh sebenarnya ada produk ini Mbak, kayak gimana Mbak, Rajut Nusa gitu kan. Iya plastik dirajut, kayak bayanganku tuh terakhir aku melihat hal-hal recycling itu tuh ya tadi yang kayak aku sebut, bungkus-bungkus biskuit, bungkus-bungkus apa, terus jadiin bag yang kayak okay, I don't wanna touch it, really not at all gitu loh. Terus pas dia ngeluarin ada sling bag bulat gitu, I was shocked yang kayak ini rajut plastik Mbak. Iya, jadi kayak ternyata plastik kresek yang dicop terus jadiin lembaran gitu as threads-nya, terus baru mereka crochet. Terus kayak yang oke, menarik, aku mau ngebantuin balik layarnya ini, aku bilang gitu langsung. Oke, jadi karena itu sangat menarik. Juga apakah ini juga berkaitan dengan pendidikan yang pernah Mbak Maya ambil? Apakah ada POV-nya dari lingkungan, terus batik, fashion, apapun itu mungkin juga mempengaruhi sudut pandangnya? Oh jelas, mempengaruhi sudut pandang. Jadi kayak misalkan Mbak Lia ini kan lagi mengembangkan di bag ya, fashion. Apalagi kan aku gak cuma fashion nih, aku juga seni, aku juga pengamat di segala bidang ya kayaknya ya, semuanya ada. Itu terus, jadi biasanya aku memberikan masukan-masukan atau kayak developing the product, misalkan di bag nih, Mbak ini kalau misalkan di fashion, Mbak mau ngarah kemana nih? Kalau mau ngarah dengan harga sekian, berarti kita harus coba ngembangin di zipper. Di ini. Jadi kayak aku memberikan pandangan-pandangan bahwa fashion yang dilihat sekarang lagi ini loh, fashion yang dilihat lagi ini loh. Kalau kita mau mendorongnya lebih ke etnik, unik, dan lebih lebih colorful kayaknya, nggak juga, lebih kayak casual gitu. Berarti ininya dikembanginnya di sini, ininya ini. Terus udah
Aku udah dapat ritme itu cukup berapa bulan ya? 1,5 bulan aku mempelajari Rajut Nusa. Aku ngikutin Mbak Lia mau kemana, mau ke pengrajin aku ikut. Mbak Lia mau kemana, maksudnya kayak itu hal yang aku lakukan pada saat aku di Red Base. Untuk aku bisa menulis tentang sebuah exhibition, aku harus mengikuti ritmenya Red Base dulu gimana. Aku harus mengikuti ritmenya si senimannya dulu gimana. Dan sama halnya pada saat aku di Wani Megunani, untuk aku bisa memahami si desa wisata yang aku bukan aku bimbing ya, bukan aku arahkan, apa ya, temani, aku bantu mungkin ya, bantu. lebih tepatnya untuk mencari identitas dirinya gitu. Itu kan aku juga perlu mempelajari desanya itu seperti apa. Itu aku lakukan di Mbak Lia. Aku lakukan oke ke pengrajinnya, oke ke sini, sampai akhirnya aku dapat ritmenya. Mbak, kayaknya kita sekarang ngarahnya lebih ke boneka lucu deh, karena pada saat itu dilirik sama ada Balai Konservasi Dugong, namanya Tamang Dugong di Alor sana. Ini jauh lebih menarik sih Mbak, karena Mbak Lia juga pengennya ternyata goalsnya itu kita melepaskan diri dari kriya. Karena kan kita masih kriya banget kan. Oh, kalau mau ke fashion to art gitu, aku masih ada kayak bayangan kayak Sejauh Mata Memandang apa dan sebagainya. Karena pada saat itu pernah kita juga kolaborasi sama Sejauh Mata Memandang pas sama Wani Megunani untuk dia pembuatan seni ada di Art Jokes ini. Terus dari situ kita nyoba nemuin ritmenya nih. Oke, boneka dugong, boneka macam-macam. Terus kemarin pameran tuh kayak Mbak, kayaknya memang boneka-boneka ini jauh lebih lebih ke seni. Kalau memang kita ngejar goalsnya adalah seni. Untuk yang bags ini tuh kayaknya ini kan idealismenya kita nih gitu. Kayak tetap ada fashionnya. Ini banyak banget yang harus dikembangin, banyak banget detail-detail yang harus kita terusin gitu sambil jalan. Si kitchennya ini untuk pop up nih, kitchen lebih pop up. Yang ini kan nggak bisa, kayak developing produk itu kan nggak bisa langsung kita nemu. Oke, dapatnya ini kan nggak bisa sambil jalan. Untuk sambil jalan kan kita tetap butuh makan, butuh apa, membayar ini, bayarin. Itu lewat kitchen ini. Akhirnya aku melihat itu, aku pop up ini kitchennya, bonekanya, apanya dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya sekarang kita lagi jalanin di branding, activation dan campaign-nya. Menarik, tadi ada satu kata yang tak inget, yaitu adalah identitas. Mbak Maya yang dari anak teknik lingkungan, masuk ke penelitian tentang limbah batik, masuk ke tata kelola seni, masuk sebagai pembimbing desa wisata juga, sekarang bekerja di kriya seni yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, sebenarnya Mbak Maya itu pengen dikenal sebagai siapa sih? Sebagai Maya aja ya. Aku sebenarnya tidak ingin dilabeli gimana sih ya. Kayak pas sama Sanggar kayak gitu. Ya nggak tahu juga kenapa bisa dilabelin sebagai Ekoprin misalnya gitu, atau Mbak Maya Wani Megunani misalnya gitu. Terus pada saat aku melepaskan diri dengan Wani Megunani, aku dengan Red Base gitu. Terus orang akan melihatku begitu, kayak seniman-seniman muda bakal melihat kayak, dia Mbak Maya Red Base gitu. So aku lepas dari Red Base gitu, sama Jakarta Fashion Hub, Mbak Maya JFH gitu. Terus sekarang akhirnya aku juga menyadari, oh iya ya, semua orang tuh melabeli aku dengan aku ada di mana. Tapi kalau misalkan aku cuma ingin dikenal ya aku sebagai aku, bisa nggak sih gitu. Itu sih sebenarnya juga yang jadi questioning di diri gue sendiri. Karena ini perubahan yang cukup jauh ya. Karena orang udah terlanjur mengenal aku sebagai siapa. Terus sekarang aku ada di balik layarnya mereka ini gitu. Oke, jadi masih berproses untuk mencari jati diri. Dan untuk dalam proses pencarian siapa kita atau siapa Mbak Maya itu mungkin ada yang dilakuin saat ini, apa itu mencoba hal-hal yang baru ke depannya, pengen ngapain mungkin? Kalau ke depannya pengen ngapain, aku cuma pengen mendalami apa yang aku lakukan sekarang ini. Baru itu sih yang aku pikirkan sejauh ini ya. Oke, jadi ya pokoknya jalanin aja apa yang di depan saat ini sedang di mana, ya udah jalanin aja sebaik-baiknya gitu. Oke, terima kasih Mbak Maya perbincangan hari ini. Semoga
menambah ilmu atau pengetahuan bagi teman-teman jagongan semua. Oke, teman-teman jagongan semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast Jagongan Tenanan hari ini. Kita akan kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Jagongan Tenanan.